Shalom saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel kita, channel Victor Official. Kiranya teman-teman semuanya sehat selalu, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saya baru kembali untuk mengupload video karena saya agak sibuk beberapa waktu yang lalu, dan sekarang saya udah lumayan agak sibuk, dan saya akan terus mengupload video-video pengajaran yang akan membangun iman saudara, dan biarlah kita hari demi hari kita semakin mencintai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan membahas sebuah isu, yaitu yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus itu menghilangkan eksistensi Bapa. Jadi tidak boleh lagi menyembah Bapa, karena menyembah Bapa itu tidak boleh lagi karena Yesus adalah Bapa. Dan bahkan mengatakan bahwa menyembah Bapa akan masuk neraka. Nah, saya mau katakan bahwa itu adalah ajaran sesat, dan itu diajarkan oleh seorang yang bernama Henry Tan. Silahkan saudara cek di Facebook, di YouTube-nya. Dia mengatakan bahwa tidak boleh sembah Bapa karena Bapa sudah tidak ada lagi. Nah, di sini saya mau katakan bahwa itu sungguh-sungguh adalah sesat. Itu bukan ajaran Alkitab. Karena perhatikan bahwa di dalam kitab Injil itu kita selalu melihat bagaimana Yesus merujuk hubungannya dengan Bapa. Jadi kita selalu melihat itu. Misalkan kalau mulai dari Lukas pasal 2 ayat 49 ya. Itu adalah rumah ibadah, tempat di mana umat Allah bertemu dengan Yahweh untuk beribadah, bersekutu dengan Dia. Yesus menyebut itu sebagai rumah Bapakku. Nah, apakah itu Yesus menghilangkan eksistensi Bapa? Tidak. Nah, bahkan sebaliknya ketika Yesus dibaptis, Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya. Ya, terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan." Matius pasal 3 ayat 17. Dan itu merupakan kutipan dari Mazmur pasal 2 ayat 7, Yesaya pasal 42 ayat 1. Nah, di situ kita jelas melihat bahwa Yesus tidak menghilangkan eksistensi Bapa. Sekali lagi, misalkan Yesus mengusir para pedagang yang berjualan di bait Allah dan menyatakan bahwa rumah Bapakku, Yohanes pasal 2 ayat 16. Dan kepada perempuan Samaria dia berkata bahwa menyembah Allah adalah menyembah Bapa, Yohanes pasal 4 ayat 21 dan seterusnya. Berulang kali Yesus mengatakan bahwa dia diutus ke dalam dunia oleh Bapa, dan bahwa ia ambil bagian bersama-sama dengan Bapa di dalam mengaruniakan hidup, membangkitkan orang mati, menghakimi dunia. Nah, dalam hal seperti ini, mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan seharusnya mengajukan pertanyaan bahwa siapakah orang ini yang dapat melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah jikalau dia bukan Tuhan. Nah, saudara harus tahu bahwa yang bisa mengampuni dosa itu hanyalah Yahweh. Yang dapat memberi kehidupan kekal hanyalah Yahweh. Nah, jikalau Yesus mengatakan itu, Yesus mengampuni dosa, maka seperti yang sering dikatakan oleh Firman Veritatis bahwa harus telingamu langsung nangkap siapakah orang ini. Nah, hal-hal seperti di atas yang sudah saya sebutkan itu telah diserahkan kepada Yesus, dan dengan demikian Yesus memiliki apa yang dimiliki oleh Bapa di dalam dirinya. Jadi menghormati Yesus sama dengan menghormati Bapa. Yohanes pasal 5 ayat 23. Itulah sebabnya dalam kesempatan lain Yesus berkata bahwa jikalau kamu, berkata kepada Filipus, jikalau kamu melihat Dia, melihat Yesus, maka kamu melihat Allah. Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Allah tanpa menghilangkan posisi Bapa. Sekali lagi, Yesus
mendeklarasikan dirinya sebagai Allah tanpa menggantikan posisi Bapa. Kemudian penghormatan kepada Yesus sama dengan penghormatan kepada Bapa. Mengapa demikian? Karena apa yang dimiliki oleh Bapa itu juga ada pada Yesus. Yesus tidak mencari apapun selain melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan melakukan pekerjaannya. Yohanes pasal 5 ayat 30 dan seterusnya. Dan untuk menyampaikan kepada para murid-muridnya mengenai apa yang dia dengar dan lihat dari Bapa, dan Bapa juga mengenal Yesus. Jadi antara Yesus dan Bapa saling mengenal. Bapa mengasihi dia dan dia menggenapi perintah Bapa dalam Yohanes pasal 10 ayat 15 dan seterusnya. Kemudian Yesus berdoa kepada Bapa di surga, Matius pasal 6 ayat 9 dan seterusnya, menggunakan istilah Aba. Dan itu merupakan cara yang lazim untuk memanggil Allah. Nah, ini adalah sapaan yang familiar yang Yesus sering gunakan, tapi bukan seperti Papa dan Papa kita ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau misalkan Yesus sebut Yahweh sebagai Bapa, maka berarti Bapa atau Yahweh itu punya istri. Tidak, itu tidak pernah dimaksudkan seperti itu. Dan kitab suci baik perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada indikasi yang menyatakan hubungan seksual antara Allah dengan umat, tidak ada. Dan bahkan tidak ada ajaran mengenai ada pernikahan di surga, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu adalah ajaran Kristenan, maka itu adalah ajaran sesat. Ya, jadi lalu kita melihat juga bahwa istilah Aba itu digunakan oleh orang-orang Kristen di dalam doa. Misalnya Rasul Paulus merujuk kepada praktik ini atau menggunakan praktik ini ketika baca Roma pasal 8 ayat 15, Galatia pasal 4 ayat 6, dan melihatnya sebagai hasil dari berdiamnya Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Nah, kebiasaan ini bermula dari cara Yesus memanggil Allah, dan ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki hubungan yang sangat unik dengan Bapa. Dan kamu tidak bisa sekali lagi berkata bahwa kedatangan Yesus menghilangkan eksistensi Bapa. Itu kegoblokan. Itu kegoblokan, karena itu bukan ajaran Alkitab. Itu bukan ajaran Alkitab. Bahkan kalau di dalam doa yang agung, misalkan kita Yohanes pasal 17, Yesus berdoa kepada Bapa, berbicara tentang kemuliaan yang dia miliki bersama dengan Bapa sebelum penciptaan. Dia meminta kepada Bapa untuk pembaharuan kemuliaan yang sama ini, yang dia miliki bersama-sama dengan Bapa. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, lalu ayat 22 sampai 24. Nah, itu yang menggenapkan pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Nah, ini jelas bagi kita bahwa kita sekali lagi harus menghilangkan posisi itu, pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menyembah Bapa, karena menyembah Bapa itu akan masuk neraka. Nah, saya menambahkan satu bagian, yaitu pernyataan Yesus mengenai Bapa lebih besar daripadanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 28. Nah, meskipun bagian ini tidak bisa dikatakan bahwa ada Allah mayor dan Allah minor, karena bagian ini yang jelas adalah Yesus berbicara tentang dia akan kembali kepada Bapa. Kamu seharusnya bersuka cita karena aku kembali kepada Bapa. Jadi bagian ini tidak seperti yang diajarkan oleh Pak Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang lebih kecil daripada Bapa. Itu orang buta terhadap konteks. Nah, orang penting untuk melihat konteks, karena konteks itu adalah sangat penting. Bahkan kalau Pak The King Goddess itu sebut dengan konteks adalah the king.
Nah, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, saya mau katakan kepada saudara bahwa pengajaran sesat itu tidak selalu datang dari luar, tetapi seringkali datang dari mimbar-mimbar. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar dan belajar supaya dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana yang salah, supaya kita tidak terjerumus dalam ajaran sesat. Supaya kita tidak terjerumus dalam ajaran sesat. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh dapat memberi manfaat bagi saudara, untuk saudara bisa memberi pertanggungjawaban iman ketika orang mempertanyakan mengenai iman saudara, dan bisa mengenali ajaran-ajaran sesat, dan bisa menolak ajaran sesat yang mengatakan seperti yang kita bahas di sini, bahwa kedatangan Yesus menghilangkan eksistensi Bapa. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Shalom.